Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Jamaah Masjid Darussalam Jati Jajar, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa menyapa jamaah sekalian, walaupun hanya lewat video, karena situasinya memang masih mengharuskan demikian, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi jamaah Masjid Darussalam Jati Jajar dari berbagai macam musibah, penyakit, termasuk mudah-mudahan semuanya diselamatkan dari virus corona, insya Allah. Amin, ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin berbicara sedikit tentang iri dan dengki. Jemaah sekalian, iri dan dengki itu kalau bahasa Arabnya bisa dikatakan hasad, ya. Orangnya namanya hasid, yang sudah parah namanya al-hasud. Hasad ini termasuk perbuatan yang sangat berbahaya. Karena itu kita dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berlindung diri kepada Allah dari keburukan orang-orang yang hasad. Yaitu dalam surah Al-Falaq, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang yang hasad, yang iri dan dengki ketika dia iri dan dengki. Nah, kenapa hasad atau iri dan dengki ini tergolong sesuatu yang bahaya? Nah, kita coba paparkan dalam video pendek ini, mudah-mudahan bisa membantu kita dalam membersihkan penyakit hati yang namanya hasad atau iri dan dengki ini dari hati kita masing-masing. Jamaah sekalian, hasad itu kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, itu boleh dikatakan bahasanya itu istilahnya orang yang bakhil kuadrat. Orang yang bakhil pangkat 2. Lah kok begitu? Kenapa orang hasad itu dikatakan orang yang bakhil kuadrat? Gini, kalau orang bakhil, itu kan orang yang tidak mau berbagi kepada orang lain. Kalau dia punya duit, dia nggak mau bagi duitnya kepada orang lain. Atau dia punya duit banyak, berkewajiban untuk membayarkan zakat, dia tidak mau bayar zakat. Itu bakhil. Dia menyekolahkan anaknya, duitnya banyak, sekolah itu harus bayar, dia pilih sekolah swasta, dia nggak mau bayar, padahal duitnya banyak. Jadi orang yang bakhil itu orang yang tidak mau membayarkan kewajibannya, tidak mau berbagi dengan nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Itu bakhil. Nah, kalau orang iri dan dengki itu apa? Itu orang yang tidak suka kalau Allah Subhanahu wa taala berbagi kenikmatan kepada orang lain, kepada hambanya yang bukan diri kita maksudnya, ya. Loh, aneh kan? Yang punya nikmat Allah, yang membagi Allah. Ya terserah Allah mau membagi kepada siapa. Lah kok kita kok nggak rela? Kan aneh. Makanya ini oleh Imam Ghazali dikatakan, ya, dalam kitab Bidayatul Hidayah itu diungkapkan, ini orang yang bakhil kuadrat. Makanya supaya kita tidak menjadi orang yang hasud, tidak menjadi orang yang iri dan dengki, maka salah satu treatment, langkah awal yang harus kita lakukan, kita hilangkan sifat pelit. Sering-seringlah berbagi sedekah kepada orang lain. Insya Allah dengan banyaknya sedekah, hilanglah sifat bakhil kita. Dengan hilangnya sifat bakhil, insya Allah tidak akan naik menjadi sifat iri dan dengki. Jamaah Masjid Darussalam rahimakumullah, ada juga yang mengungkapkan, iri dan dengki itu apa? Senang lihat orang lain susah. Susah lihat orang lain senang. Nah, itulah iri dan dengki, ya. Jadi kalau ada saudaranya yang bahagia, yang mungkin dapat untung banyak, ya, yang naik jabatan, yang mungkin kalau dalam dunia politik mungkin ada yang terpilih jadi anggota legislatif, anggota misalnya DPR, MPR, ada yang mungkin jadi bupati, wali kota. Kalau yang jadi ustadz, mungkin ustadz itu muridnya banyak, jamaahnya banyak, ya. Kalau di dunia sosmed mungkin istilahnya followernya banyak. Jadi kalau ada orang yang berhasil, sukses seperti itu, kita nggak suka.
Susah ngelihat orang lain senang, susah ngelihat orang lain sukses. Nah inilah iri dan dengki. Sebaliknya, senang kalau lihat orang lain susah. Jadi kalau ada orang lain ketabrak mobil misalnya, senang tuh, syukurin lu, rasain lu. Nah, kalau ada orang yang sakit, malah senang dia. Nah, tuh kan, walat di sama saya. Nah, gitu kan. Kalau ada orang yang lain, misalnya kehilangan duitnya, tuh kan dibilangin nggak percaya. Jadi senang kalau ada orang lain susah. Nah, inilah sifat iri dan dengki. Nah, senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Nah, tadi saya katakan iri dan dengki ini merupakan penyakit hati, ya. Penyakit hati yang harus dibersihkan dari diri kita masing-masing. Ketika kita tidak suka melihat orang lain yang memperoleh kesuksesan, memperoleh kebahagiaan, memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kalau iri dan dengki ada di dalam diri kita, akhirnya apa? Upaya yang dilakukan oleh orang yang iri dan dengki itu apa? Alhamdulillah kalau diri kita sampai ada rasa iri dan dengki ya. Maka upayanya apa? Kita berupaya gimana caranya kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang itu supaya hilang. Ya, saya kepingin pokoknya orang itu jangan jadi wali kota, jangan jadi anggota legislatif, jangan sampai kaya, jangan naik pangkat. Wah ya, termasuk misalnya anaknya ada yang lulus PTN perguruan tinggi negeri, wah dia nggak suka. Gimana supaya dia nggak diterima? Nah, ketika ada upaya-upaya untuk menghilangkan hilangnya kenikmatan, kesuksesan, keberhasilan yang dialami oleh orang lain, maka akhirnya muncul apa? Muncul penyakit hati berikutnya. Penyakit hati berikutnya apa? Biasanya apa? Mencaci maki, sukhriyah. Padahal sukhriyah, mencaci orang lain kan haram. La yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairam minhum. Janganlah satu kaum itu mencela kaum yang lain. Boleh jadi orang yang dicela itu ternyata lebih baik loh, ya. Tapi karena kita tuh kepingin, misalnya dia itu banyak pengikutnya, biar dia nggak banyak pengikutnya lagi deh, dicaci maki, dijelek-jeleki, ya. Muncul juga penyakit berikutnya apa? Ghibah, ngomongin kejelekan orang lain, orang yang sudah berhasil, yang sudah sukses itu. Misalnya itu orang naik pangkat, wah rumahnya baru, mobilnya baru, kita ngomongin. Gue tahu dah dia punya rumah baru seperti itu, punya mobil, itu mah hasil dari korupsi. Mungkin korupsinya benar, saya katakan. Kalau dia benar-benar korupsi, dan kita ngomongin dia telah korupsi, ya maka itu namanya ghibah. Ghibah itu kan membicarakan keburukan orang lain ketika orang lain itu tidak ada. Kalau memang dia korupsi, ketika kita mau dakwah, caranya bukan ngomongin korupsinya dia kepada orang lain. Jangan bercerita tentang keburukan orang lain kepada orang yang lain lagi. Kalau kita niatnya mau dakwah, datengin orang yang korupsi itu. Ya, dakwahin dia. Kalau mau juga laporkan ke pengadilan, bukan diceritakan kepada orang lain. Ya. Jadi dari iri dan dengki bisa muncul caci maki, sukhriyah, bisa muncul ghibah, ya, bisa muncul suudzon, dan bahkan naudzubillah tsumma naudzubillah, mungkin ada yang sampai melakukan kejahatan yang luar biasa. Puncak dari segala kejahatan itu apa? Melakukan syirik dalam bentuk sihir alias nyantet. Ya, kadang-kadang orang tuh nggak suka ngelihat orang lain sukses. Akhirnya apa? Disantet itu. Santet itu sihir. Ya, sihir itu perbuatan yang tergolong syirik. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Orang yang menjalankan sihir itu sudah menjadi kafaru, kafir dia, keluar dari ajaran Islam. Nah, makanya memang tadi saya katakan, iri dan dengki itu berbahaya, bisa menyeret seseorang ke dalam dosa yang lebih besar lagi, yaitu namanya syirik, naudzubillah. Bentuk syiriknya adalah dengan sihir atau menyantet orang contohnya. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Darussalam, Perumahan Jajar rahimakumullah. Kalau di dalam konsep ukhuwah, harusnya orang itu kan senang kalau ngelihat orang lain senang. Harusnya kita susah kalau ngelihat orang lain susah. Sesama mukmin, innamal mu'minuna ikhwah. Kewajiban kita sesama mukmin itu adalah seperti dijelaskan oleh Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau kita kepengen sehat, harusnya kita senang kalau ada orang mukmin yang lain sehat. Kalau kita kepengen kaya, kita harusnya senang kalau ada orang mukmin yang berhasil dalam membangun bisnisnya, kemudian dia jadi orang kaya. Kalau kita jadi guru, misalnya senang punya murid banyak, ya kita mestinya senang. Kalau ada orang lain, ada guru yang lain punya murid yang banyak. Jangan malah iri dan dengki. Oleh karena itu, jamaah sekalian, iri dan dengki ini merupakan sifat yang berhadap-hadapan kontra 180 derajat dengan konsep ukhuwah. Orang yang punya iri dan dengki, dia tidak akan bisa membangun ukhuwah di antara sesama mukmin. Orang mukmin kalau mau membangun ukhuwah, maka apa? Penyakit iri dan dengki ini harus dihilangkan. Tanpa menghilangkan penyakit iri dan dengki, susah untuk membangun ukhuwah ya di antara kita sesama mukmin. Dan tadi saya katakan kalau mau menghilangkan iri dan dengki, hilangkan dulu sifat bakhil. Dengan cara apa? Di antaranya banyak bersedekah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Darussalam rahimakumullah. Bahayanya iri dan dengki itu diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Beliau bersabda, Al-hasadu ya'kul hasanat, kama ta'kulun narul hatab. Bahwa hasad, iri dan dengki itu bisa menghancurkan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api bisa menghancurkan kayu bakar. Nah, ini kalau mau dijelaskan panjang ya, tapi karena waktu kita kan pendek ya. Jadi kira-kira yang saya jelaskan sedikitnya begini. Bahwa kalau orang itu punya sifat iri dan dengki, kemudian akhirnya terjerumus, karena pada umumnya akan menjerumuskan dia kepada dosa-dosa yang lain. Seperti caci maki, gibah, dolim, dan lain sebagainya. Walaupun pahalanya banyak, sholatnya, puasanya, tilawahnya, ngajinya, Masya Allah. Kalau dia masih punya iri dan dengki, ini nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahalanya bisa habis ludes, dimakan oleh iri dan dengki itu. Seperti halnya kita punya kayu bakar banyak, kita kasih api, kebakar semua, habis semuanya. Loh, kok bisa begitu? Ya, sebagai penutup sedikit lagi, tinggal 2 menit lagi waktunya. Bahwa ada hadis yang menjelaskan tentang al-muflis. Al-muflis itu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang kelihatannya, kenyataannya sih memang, kenyataannya pahalanya banyak dia, kebaikan-kebaikan, kesolehannya banyak. Tapi sayang dia banyak berbuat dolim kepada orang lain. Dan dia belum minta maaf. Dan orang yang didolimin ini belum mau memaafkan. Akhirnya apa? Di akhirat nanti, ya di sidang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia harus mempertanggungjawabkan, dia harus membayar kedoliman-kedolimannya. Maka akhirnya apa? Pahalanya ini, pahala orang yang muflis ini ditransfer kepada orang-orang yang telah didolimi. Kalau misalnya, naudzubillah, saya telah mendolimi Bapak A, ya, saya tidak minta maaf dan Bapak A tidak mau memaafkan saya, nanti dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Saya harus membayar kedoliman saya dengan membayar pahala saya diberikan kepada Pak A. Kalau ternyata kurang gimana? Akhirnya dosa-dosanya Bapak A ini ditimpakan kepada saya. Dan akhirnya na'udzubillah, orang yang muflis ini dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Nasallallahu alaihi ya Allah ya Rabbi. Selamatkanlah kami ya Allah dari iri dan dengki ya Allah. Oleh sebab itu jamaah sekalian ya, agar kita tidak menjadi orang yang muflis, tidak menjadi orang yang bangkrut di hadapan Allah, mari kita bersihkan penyakit iri dan dengki dalam diri kita. Biasakanlah senang kalau ada orang lain, orang mukmin senang. Biasakanlah kita ikut susah kalau ada orang lain, orang mukmin yang merasakan kesusahan. Ya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Fa innahu la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari penyakit-penyakit hati, termasuk penyakit iri dan dengki, dan mudah-mudahan Allah menguatkan ukhuwah di antara kita semua sesama mukmin, karena innamal mu'minuna ikhwah. Apapun madhabnya, apapun kelompoknya, apapun partainya, selama dia min ahli la ilaha illallah, Qur'annya sama, kiblatnya sama, Rasulnya sama, mereka adalah saudara kita. Mudah-mudahan Allah mempersatukan ukhuwah kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.